Cerita Udin, asli bikin penasaran. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe, dan share. Terima kasih. Selamat membaca atau mendengarkan. Cerita Udin 2824. Ningsih mulai merapikan dagangannya. Dikemasinya barang-barang yang kotor dan sudah tidak terpakai untuk dibawa ke belakang. Dilapnya rombong tempatnya berjualan di depan rumah itu. Janda dengan satu anak perempuan itu juga membungkus sisa dagangannya, beberapa potong ayam dan sedikit nasi, untuk diberikan kepada Mbah Parwan, tetangga sebelah rumah yang hidup sebatang koro. Hari ini Ningsih bersyukur, dagangannya tidak banyak tersisa. Hari memang sudah beranjak petang, tapi matahari belum sepenuhnya pulang. Ada semburat jinggo di timur. Orang Jawa menyebutnya dengan Candi Allah. Ningsih kemudian memanggil Juwita, putri semata wayangnya, untuk membantunya agar pekerjaannya segera selesai. "Ita, bantuin ibu dong. Biar segera selesai, udah maghrib nih," Ningsih berteriak ke dalam rumah. Karena yang punya nama tidak segera keluar memenuhi panggilannya, Ningsih masuk ke dalam rumah. Ketika melewati kamar putrinya, Ningsih mendengar suara cekikikan di dalam kamar. Dibukanya pintu kamar untuk melihat keberadaan putrinya. Tapi Ningsih tidak menemukan gadis berjilbab tersebut. Kamar putrinya kosong. Hanya saja ketika pintu dibuka, Ningsih seperti ditabrak oleh sesosok angin. Bulu kuduknya seketika meremang, karena selain dingin, angin tersebut juga membawa suasana yang aneh. Bersamaan dengan angin tadi, ada bau busuk yang juga lewat. Baunya sangat tidak enak, seperti kaos kaki yang sudah berbulan-bulan dipakai dan tidak pernah dicuci kemudian dibakar. Perut Ningsih langsung mual, dan kepalanya berputar-putar. Ningsih meraih pegangan kursi dan duduk di atas bantalannya. Dipijitnya pelipisnya yang berdenyut-denyut. Dalam hati, dia bertanya-tanya benda apa yang sudah menabraknya di depan pintu. Untuk sementara perempuan yang hanya tinggal berdua dengan anaknya tersebut melupakan soal dagangan yang belum dikemasi. "Assalamualaikum." Juwita masuk ke dalam rumah. Dia baru saja pulang mengaji. "Roh, kamu baru pulang, Ita?" Ningsih keheranan, dia berpikir anaknya sudah ada di rumah sejak tadi. Karena merasa ada orang lain yang berlalu lalang di dalam rumah. Bahkan ada suara cekikikan di dalam kamar anaknya. "Ibu gimana seh? Tadi kan Ita sudah bilang kalau mau main dulu ke rumah Nina. Pinjem PR." Gadis dengan panggilan Ita itu masuk ke dalam kamarnya. Belum terlalu lama di dalam kamar, Ita kemudian berteriak, "Ibu, duitku di bawah baju hilang." Ningsih segera beranjak dari duduknya. Dihampirinya Ita di dalam kamarnya. "Kenapa, Nduk? Uang Ita pemberian Bude Darmi kemarin hilang, Bu." Ita terisak, matanya sembab. "Emang ditaruh di mana? Kali lagi mungkin kamu salah naruh. Kalau ibu saya nggak ambil." Ibu dan anak itu membongkar-bongkar isi dalam lemari. Diangkatnya semua baju dari tempatnya. Dibalik, bahkan ada yang dipindah untuk mencari keberadaan wanita. Dari luar, suara azan maghrib mulai berkumandang. Sinar matahari mulai meredup dan gelap mulai datang. "Kemarin, Bude ngasih Ita uang 500.000. 50 ribuan sebanyak 10 lembar. Ita taruh bawah baju. Sekarang kuman ada 8 lembar." Ita mulai meneteskan air mata. Tentu saja Ita menangis. Bagi Ita dan ibunya, uang 100.000 itu bukan uang kecil. Uang sebanyak itu bisa dipakai Ita untuk memenuhi biaya sekolahnya. Semenjak ayahnya meninggal, Ita memang sering mendapat uang saku dari Bude Darmi, kakak perempuan almarhum ayahnya, setiap bulan. Tidak banyak,
tapi cukup meringankan beban Ningsih yang bekerja sendirian. Beberapa hari kemudian, ketika Ita dan Ningsih sudah mulai lupa pada kejadian hilangnya uang mereka, kampungnya tiba-tiba geger. Rumor yang beredar, ada tuyul yang bergentayangan mencari mangsa. Hal ini dibuktikan dengan raibnya uang beberapa warga. Jangan-jangan, yang mengambil uangmu itu juga makhluk itu nduk. Ningsih berbisik pada Ita ketika mereka sedang sarapan. Ah ibu, mono ada setan yang doyan uang. Ita menyuapkan sesendok soto ke mulutnya. Ita harus segera menyelesaikan sarapannya pagi ini. Hari ini ada jadwal piket, jadi dia harus segera berangkat ke sekolah. Tuyulnya nggak doyan, tapi yang pelihara yang doyan nduk. Uang kamu masih ada nduk. Ningsih berbisik pada anak perempuannya. Ita mengangguk dan kemudian bercerita bahwa tempatnya sudah dipindahkan. Berbeda tempat dengan tempo hari ketika hilang. Pokoknya nggak akan ada yang tahu bu. Cuma Ita. Ita meraih punggung tangan ibunya dan mencium tangannya. Ita berangkat dulu ya bu. Perempuan yang rambutnya sebagian sudah memutih itu mengangguk dan berpesan kepada anaknya untuk berhati-hati. Selepas kepergian Ita, Ningsih mulai membereskan sisa sarapan. Rencananya setelah selesai mencuci piring, Ningsih akan segera mempersiapkan jualannya hari ini. Ketika membersihkan meja makan, ekor matanya menangkap seseorang tengah berdiri di belakangnya memperhatikan dirinya. Dia buru-buru menengok ke belakang untuk melihat siapa yang ada di sono. Karena di rumah ini hanya ada Ita dan dirinya. Kalau Ita berangkat sekolah, maka dia akan sendirian. Ketika dia menoleh, sosok itu sudah berlari ke belakang, menuju arah dapur. Nampak dari bayangannya yang berkelebat. Ningsih sangat penasaran siapakah sosok tersebut. Apakah rumahnya sedang disatroni maling? Ningsih segera mengejarnya. Bau busuk mulai menguar ketika Ningsih memasuki dapur. Baunya aneh dan bercampur-campur. Seperti bangkai, tapi juga seperti kaos kaki yang sudah lama tidak terpakai dan terbakar. Bau busuk bercampur dengan bau gosong terbakar. Bau yang sama yang dicium Ningsih. Tepat saat Ita kehilangan uangnya tempo hari, Ningsih segera menutup hidungnya rapat-rapat. Dipencetnya hidung dengan tangan kanannya. Dia tidak mau kalau sampai pusing seperti tempo hari. Sayup-sayup, Ningsih bisa mendengar suara orang yang tengah tertawa. Cekikikan. Ningsih menelusuri seluruh isi dapur, membuka semua tempat yang dirasanya bisa digunakan oleh sosok itu bersembunyi. Seluruh pintu lemari dibukanya, gentong air ditengoknya, tapi Ningsih tidak juga menemukan sosok yang dicarinya. Suara cekikikan itu kembali terdengar, bukan di dalam dapur, tapi di halaman sebelah. Ningsih segera membuka pintu menuju halaman sebelah. Bau busuk kaos kaki gosong kembali tersium. Ningsih berjalan mengendap-endap, berusaha sepelan mungkin, agar tidak ada suara yang timbul dari sandalnya. Halaman samping rumah ini juga terlihat kosong, tapi suara cekikikan masih juga terdengar. Ningsih akhirnya menyadari, suara cekikikan berasal dari dalam kamar anaknya, yang jendelanya menghadap halaman. Apalagi, bau busuk juga tersium sangat keras. Dari depan jendela, Ningsih segera melongokkan kepalanya ke dalam kamar. Ningsih begitu terkejut ketika mengetahui ada si sosok yang tengah merogoh bawah kasur Ningsih. Badannya kecil, seperti anak berumur 10 tahun. Tidak memakai baju, hanya memakai cawat putih. Yang lebih mengejutkan, sosok itu hanya mempunyai satu mata dan giginya runcing, seperti gigi binatang buas. Kaki Ningsih lemas, dan Ningsih langsung tidak sadarkan diri. Selesai. Mohon maaf apabila ada kesamaan.
nama, tempat, jabatan dan sebagainya. Terima kasih juga untuk kawan semua yang sudi baca atau mendengarkan cerita Udin 2024. Mohon maaf dalam segala kekurangan dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Cerita Udin 29 Maret 2023.